Hai C, Halo, selamat sore. sore. Habis masak ya? Iya maaf ya C, menunggu Enggak tadi. apa-apa. Silakan cari tempat yang enak untuk ngobrol, yang handphone bisa ditaruh mungkin. Oh iya, Heeh. Kan kayak pegel dipegang terus. Gimana? Apa yang bisa gimana? saya bantu? Ya seperti yang biasa saya tanyakan C kalau lagi live. Suaranya agak nggak jelas. Oh ya tunggu. Eh, apa ya? Mulai dari mana? Banyak soalnya. Waktu bulan 12 lalu kan saya sempat mengalami depresi C. Heeh. Terus saya waktu itu saya berpikir takut mati, tiba-tiba kayak takut mati begitu C. Habis itu tiba-tiba hanya berapa 2 hari kayaknya 2 hari, tapi itu timbul takut, sedih, dan marah C. Mm-mm. Tiba-tiba begitu. Terus? Terus setelah saya mengalami itu ternyata saya takut mati kalau saya belum melakukan kebaikan, ya takut mati belum ini belum melakukan kebaikan C. Iya, betul. Terus? Ya setelah bulan 3 atau bulan 4 saya ikuti live CC. Di situ mulai saya merasa tenang. Banyak juga hal yang Anda kepedihannya banyak. ya Banyak kepedihan. Udah gitu orangnya nahan. Nggak pernah bisa diungkapkan dengan siapapun ya. Bahkan dengan pasangan pun Anda selalu berusaha kelihatan aku baik-baik aja kok, aku nggak apa-apa gitu. Itu yang bikin kamu tuh rasanya waktu itu mungkin udah sampai pada titik puncaknya ya. Yang waktu kamu mengalami yang kamu bilang kayak kamu takut mati, kamu ketakutan, kamu sedih itu yang kamu mengalami depresi. Sebenarnya depresinya itu bukan 2 hari, tapi sudah lama gitu loh. Dan kan kita ada titik puncaknya sama semua perasaan itu. Itu pun kamu nggak bisa ngungkapin juga perasaanmu waktu saat itu. Cuman kamu merasakan sendiri di dalam agak ada panic attack juga saat itu ya. Kayak karena ketakutan kamu jadi kayak panik gitu. Apa nih yang akan terjadi gitu. Sampai hari ini juga dengan suami, ya di mata suami kayak semuanya baik-baik aja. Karena kamu kan tidak pernah mengungkapkan. Padahal kepahitanmu banyak. Kamu juga banyak mendengar perkataan-perkataan orang yang memojokkan kamu. Yang kamu sendiri sudah ruwet tentang hal itu, terus kamu dengar lagi orang lain ngomong macam-macam. Itu loh yang bikin kamu stres. Sampai hari ini, ya puji Tuhannya jauh lebih tenang. Walaupun kepahitannya itu masih banyak. Rasa nggak iya C. terimamu juga besar. Gitu. Tapi puji Tuhan sih, ada hal yang berubah dari kamu. Bagaimana kamu berusaha berdoa ke Tuhan untuk berserah. Kamu mau melepaskan ke Tuhan. Walaupun belum lepas semua ya. Ada Iya C. perubahan sih. Terus? Tapi waktu saya depresi itu C, banyak banyak yang saya tulis C. Mm-mm. Tapi sampai sekarang saya belum baca semua. Takut mau baca Belum. lagi. Iya. Sebenarnya apa pemicunya? Kamu belum ada anak ya? Iya C. Keguguran? Pernah keguguran? Belum, enggak pernah. Nggak pernah. Itu yang Cece bilang itu di
bawah perut yang sebelah kanan. Terus? Udah cek dokter? Sebelumnya sudah pernah sih cek, dokter bilang ada infeksi, tapi saya rasa ini bukan cuma infeksi karena kalau haid itu sakit sekali waktu itu, sampai tidak bisa gerak. Tapi kalau dicek di dokter dibilang cuma infeksi sedikit. Ada infeksi iya, ada penyempitan saluran iya, terus memang maaf ya, itu tuh saya lihat yang satu nih kan seger ya, yang satu ini nih kayak buah apa, yang satu nih kayak rahim yang seger gitu, yang ini tuh emang kayak kisut gitu loh, kayak mungkin bahasa jeleknya memang membusuk gitu Mbak. Saya nggak bisa menggambarkan, cuman kalau kamu lihat gambar rahim yang satu ini kan seger ya kayak rahim biasa, yang ini tuh kayak mengkerut, kayak beda bentuk gitu. Mungkin itu yang dimaksud infeksi sama dokternya. Iya cek. Tapi sebetulnya kalau untuk punya anak kan dari rahim sebelahnya kan juga masih menghasilkan sel telur ya. Iya, atau mungkin juga ada dari suami cek. Dari suami ya? Ya ada, iya sih. Suami kamu nggak ngecek emangnya? Pernah juga sih cek, cuma memang agak kurang baik sih hasilnya waktu itu. Spermanya sangat lemah, stresnya tinggi, amarahnya besar. Ya itu juga sih salah satu biasa saya doakan cek, Iya. supaya dilembutkan hatinya. Secara kesehatan dua-dua bermasalah, gitu ya. Makanya masih belum mendapat buah hati. Suami sendiri belum ada keinginan untuk benar-benar berubah sampai hari ini. Karena ngerasa kayak ya apa sih, aku baik-baik aja kok gitu. Dan itu juga yang membuat kamu tuh ada kepahitan loh. Karena sebenarnya kamu berharap, ayo dong kita sama-sama perbaiki diri, kita ubah diri kita coba lebih dekat ke Tuhan. Tapi dari pihaknya dia kan belum mau. Kalau dari atas emang ada ikatan. Dari pihak kamu sama suami ada yang juga pernah susah punya anak nggak? Kalau dari suami enggak tahu, tapi kalau dari saya memang cuma dari nenek moyang enggak tahu ketiga, cuma satu. Habis itu kembar katanya, habis itu turunnya lagi baru banyak. Tapi kami juga berapa sepupu itu belum sampai sekarang ini belum punya anak sih cek. Banyak yang belum punya anak ya? Karena ada Iya, ikatan dari atas. ada berapa? Ikatannya dari mana cek? Tapi saya nggak tahu apa yang diperjanjikan dan untuk apa. Saya nggak ketemu jawabannya. Maksudnya Tuhan nggak kasih tahu jawabannya. Cuman dari ikatan itu ada dari atas sih. 4 di atas. Di atas kamu 4. Berarti dari kakek Dari saya cek. dari kamu. Berarti kan kalau 4 di atasmu, ibumu, nenek buyut di atasnya lagi. Apa penyebutannya itu ya? Oh, dari bapak atau dari mama cek? Dari pihak mama sih. Pihak mama. Itu. Tapi saya nggak tahu apa sumbernya gitu loh. Nggak clear dapetnya jawabannya. Kamu apa yang mau ditanyakan? Bingung juga cek. Soalnya kadang lupa kalau sudah terlalu banyak mau dipikirkan. Yang ingat aja. Ya doakan saja cek. Saya mau melepaskan pengampunan cek. Pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti cek. mertua, ipar, orang-orang di sekitar, ada beberapa juga ya. Suami. Yang bikin kamu kecewa juga selama ini suamimu tuh seperti tidak di sisimu, tidak mendukung kamu. Jadi kamu ngerasa benar-benar sendirian, benar-benar dipersalahkan gitu kan. Kamu dari Medan ya? Bukan cek.
Iya, iya, iya. Pantes ikatan adatnya kuat ya. Berarti sekarang saya pernah Cepat ketemu di sekali. cepatnya di 15 tahun yang lalu. oh sudah lama. Lama banget. Waktu belum ada ini jalur yang cepat. Berapa jam saya nyari toilet susah banget lagi. Kalau sekarang sudah lebih modern Udah lebih sih. modern ya, udah Sudah lebih banyak bagus. iya tempat pariwisata yang baru. Kalau memang kamu nggak punya anak dari Tuhan, dalam artian dari kandungan sendiri, tapi ada kok jodoh anak. Dalam artian gini loh, itu kan yang jadi pertanyaanmu sebenarnya itu kan, Hmm, kamu bisa punya anak nggak? Kamu mau jawaban terjujur ya pasti kan. iya. Kalau untuk punya anak, saya nggak dapat jawaban dari Tuhan. Tapi kalau ada anak yang harus kamu rawat, iya ada. Anak itu laki-laki. Apakah yang sekarang sih? Ini anak dari saudaramu ya? Iya, sepupu juga. Hmm, masih kecil. Iya, umur 3 tahun sih. Ya. Hmm, kamu ngangkatnya ceritanya gimana? Dari kecil sih. Dari bayi ya? Soalnya apa ya? Ini orang tuanya juga mereka saudara sih. Gimana? Orang tuanya saudara sih. Saudaramu? Saudaranya ayah dan ibunya. Adik kakak gitu? Tapi sama bapak. Gimana maksudnya? Saya nggak jelas. Eh, saudara tapi sekandung bapak saja. Apa ya? Satu bapak, satu bapak. Jadi suami istri ini satu bapak. Saudara kandung dong, saudara dong. Tapi anaknya Iya. nggak cacat. Ya puji Tuhan enggak sih. Dan tidak ada juga yang mau ambil C waktu itu. Hmm. Ya kasihan juga kan. Sebenarnya sih ya bukan jodohmu, anak itu bukan. Ya, Bukan, dia bukan jodohmu. Secara karakter agak keras ya. Amarahnya lumayan tinggi walau banyak mendemnya. yang siapa sih? Anakmu, anak yang diangkat itu. Oh, Sejauh ini kamu lihat gimana? agak nakal sih sih. Agak keras, tapi mendem. Kaitannya banyak. Iya soalnya sempat ditolak juga waktu itu. Ya, tapi kan Orang udah tua lahir toh. Kalau sudah kamu ambil, walaupun bukan jodohmu, ya rawat aja baik-baik. Mungkin nanti kamu akan dipertemukan dengan yang memang jodohmu. Kan gitu, kita kan nggak tahu waktu Tuhan, cara Tuhan. Hanya saja yang saya dapat memang ada yang harus kamu rawat. Selain jodohmu. Tapi kalau untuk kamu bisa hamil atau tidak, jujur saya nggak dapat jawabannya. Itu kan yang jadi pertanyaan terbesarnya. Ya banyak doa aja sama Tuhan. Minta yang terbaik dari Tuhan. Belajar tutup telinga dari perkataan orang. Karena banyak sekali kata-kata orang yang menyakiti kamu sampai kamu benar-benar menutup diri, kayaknya mau bergaul aja males gitu. Mau keluar rumah aja kayaknya kamu tuh males. Ketemu orang nanti aku bakal denger kata-kata apa lagi, aku bakal diomongin apa lagi. Pikirannya jadinya kan seperti itu. Ya, belajar kontrol dirinya. Ya benar seperti yang kamu mau, lepaskan pengampunan. ya sih. Tuhan tuh selalu tahu yang terbaik untuk kita. Memang tidak semua orang itu menjadi seorang ibu dengan dia hamil dan melahirkan. Memang ada orang-orang yang menjadi seorang ibu karena anaknya dilahirkan oleh orang lain, tapi dia mengasihi seperti seorang ibu. Jadi saya harap, kalaupun tidak yang pertama, ya kamu bisa jadi yang kedua.
Kamu akan mengasihi setulusnya seperti seorang ibu, ya. Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, saya bantu doa. Iya, Ci. Kamu Kristen ya? Iya, Ci. Saya doa, kamu doa. Kalau kamu bingung mau doa apa, sebut aja darah Yesus terus ya. Iya, Ci. Oke? Sama ini juga kayak ada Hmm? satu lagi, Ci. Selama Apa? ini juga selama ini juga, C, kalau setelah depresi itu kayak takut sekali sama setan, C. Dengar-dengar kayak lagu-lagu begitu saja, kayak serem-serem begitu, kayak takut sekali. Tidak Kepikiran tahu. yang enggak gitu ya. Iya. Ya, kita doa ya. Supaya apapun kuasa-kuasa yang buruk pun dilepaskan dari kamu, oke? Iya, C. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa hati kami ini Tuhan. Apa adanya diri kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, lihatlah pada kami. Hadirlah bagi kami, terimalah kami apa adanya Tuhan. Tuhan, kami sadari kami ini manusia yang penuh dosa. Kami sadari Tuhan, banyak sekali hal-hal yang salah yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena walaupun kami hidup dalam dosa, banyak kesalahan kami, banyak kepahitan pada hati kami, Engkau selalu memberikan pertolongan bagi kami. Engkau tetap mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Selama ini kami bisa bertahan, kami bisa hidup hanya karena tangan-Mu yang menopang kami. Hanya karena berkat dari-Mu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tuhan, Engkau melihat apa yang jadi bebannya Tuhan. Engkau melihat Tuhan, semua kesesakan dalam dadanya yang tidak pernah dia bisa ungkapkan pada siapapun Tuhan. Namun semua itu Tuhan menekan dia Tuhan. Semua itu membuat dia begitu hancur, begitu terpuruk Tuhan. Engkau melihat rasa kecewa, engkau melihat rasa marah, engkau melihat kepedihan, engkau melihat kepahitan yang begitu besar Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hadirlah bagi dia Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hadir di setiap masa hidupnya Tuhan. Bahkan Engkau selalu di sampingnya Tuhan ketika dia menangis Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melihat Tuhan. Dari masa kecilnya Tuhan begitu banyak kesedihan dan kepahitan Tuhan. Ia merasa diabaikan, ia merasa kesendirian, ia merasa sepi Tuhan. Ia ingin dilihat, ia ingin diperlakukan dengan kasih, namun tidak dia dapatkan Tuhan. Ya Tuhan, sejak masa kecilnya dia terbiasa menahan perasaannya Tuhan. Namun hari ini di hadapan-Mu Tuhan, dia buka semuanya Tuhan. Dia buka hatinya, dia buka dirinya Tuhan. Kerinduan dia terhadap ayahnya Tuhan, yang tidak bisa dia ungkapkan dan tidak dia dapatkan kasih sayang yang dia harapkan itu Tuhan. Juga kepada ibunya Tuhan, yang karena terlalu sibuk juga hanya memberi perhatian seadanya. Itulah kerinduannya dia Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap kepahitan itu Tuhan. Kau lihat juga kepahitannya pada keluarganya Tuhan. Ada orang-orang dalam keluarganya Tuhan, yang diharapkan olehnya Tuhan juga bisa menemani dia, mengisi kekosongan hatinya. Namun tidak dia dapatkan Tuhan. Tuhan, Kau melihat kepahitannya pada pasangannya Tuhan. Bagaimana banyaknya dia menahan perasaan, menahan rasa kecewa, menahan rasa marah, menahan kepedihan Tuhan. Baik karena perkataan, perbuatan, ataupun karena rasa cuek, tingkah yang dingin dari pasangannya Tuhan. Tuhan, Kau melihat kekecewaannya pada mertuanya Tuhan. Ada perkataan-perkataan mertuanya yang kerap kali menusuk dia, mempersalahkan dia, memojokkan dia Tuhan. Kata-kata yang seakan merendahkan, meremehkan dia Tuhan. Engkau melihat semua itu Tuhan.
Engkau juga melihat perkataan ipar-iparnya Tuhan, yang terkadang perkataan itu ceplas-ceplos menyakiti dia Tuhan, membuat hatinya semakin tersayat-sayat Tuhan. Juga hinaan orang-orang atas kondisinya Tuhan, atas apa yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Tuhan Engkau lihat Tuhan, rasa kecewanya ketika dia duduk di bangku sekolah saat SMA Tuhan. Ada banyak kejadian Tuhan yang membuat dia penuh kepahitan terhadap orang-orang di lingkungannya. Yang seharusnya menerima dia, mengasihi dia, tapi ada yang malah menghina dia, menjatuhkan dia Tuhan. Teman-teman yang mengkhianati dia Tuhan. Teman-teman yang tidak memperdulikan dia Tuhan. Tuhan Engkau melihat dia, Engkau melihat semua kepahitannya, rasa kesepiannya, amarahnya, kesedihannya Tuhan lihat. Tidak ada satu momen pun yang Tuhan lewati Tuhan. Kau melihat bagaimana rindunya dia untuk memeluk seorang anak Tuhan. Bagaimana rindunya dia untuk dijamah Tuhan. Engkau lihat itu Tuhan. Apa yang jadi jeritan hatinya tidak pernah lewat Tuhan. Kau dengarkan semua satu persatu Tuhan. Karena itu kau pertemukan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, bukan tanpa maksud, Engkau mempertemukan kami, Engkau akan pulihkan dia Tuhan. Di dalam namamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, dalam nama Yesus, kuasamu hadir, kuasamu yang nyata Tuhan. Engkau berkarya bagi dia Tuhan. Engkau menolong dia Tuhan. Tuhan bukakan hatinya. Tuhan pulihkan hatinya seutuhnya Tuhan. Hati yang penuh luka batin itu Tuhan, Tuhanlah obatnya. Engkaulah Tuhan yang bisa menyembuhkan setiap hati yang penuh luka itu Tuhan. Kekosongan dalam hatinya, Engkau isi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan dia mau mengampuni Tuhan. Dia mengampuni kedua orang tuanya. Dia mengampuni ayahnya. Dia mengampuni ibunya Tuhan. Dia mengampuni pasangannya Tuhan. Dia mengampuni orang-orang yang menghina dia. Dia mengampuni mertuanya. Dia mengampuni ipar-iparnya Tuhan. Dia mengampuni siapapun dalam hidupnya yang menyakiti dia Tuhan. Mungkin orang-orang itu juga sudah dia lupakan dari pikirannya Tuhan. Tapi Engkau melihat bahwa luka itu masih tersisa Tuhan. Dia mau lepaskan pengampunan bagi semuanya Tuhan. Tuhan lihat semua itu Tuhan. Tuhan tolong dia lepaskan pengampunan. Karena hanya dengan kasih-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk mengampuni. Kami dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan lepaskan pengampunan atas dia Tuhan. Tuhan juga lepaskan dia dari jerat-jerat agar dia mampu mengampuni Tuhan. Lepaskan hatinya Tuhan dari semua yang buruk Tuhan. Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan ubahkan hatinya Tuhan. Ketika dia lepaskan pengampunan Tuhan, disitulah kuasa-Mu turun. Disitulah Engkau berkarya Tuhan. Tangan-Mu memulihkan, urapan-Mu menyembuhkan Tuhan. Engkau menyembuhkan hatinya yang penuh luka. Engkau menyembuhkan hatinya yang penuh kepedihan, yang penuh kepahitan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap roh luka batin, roh kepahitan, roh amarah, roh kebencian Tuhan, roh dendam, apapun yang buruk itu Tuhan, hancur dalam namamu ya Tuhan. Ya Rabba ya syara mana hana ya rana masyara nama syaru nama kirala ya Rabbana. Oh ya Rabba ya Rabba ya Holy. Ya Tuhan, Tuhan kami berserah kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Bukakan hatinya Tuhan, bantu dia lepaskan pengampunan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas dia Tuhan. Hidup dan matinya dalam milik-Mu Tuhan. Dia ingin hidupnya dipulihkan Tuhan. Dia mau Tuhan, apapun yang buruk yang ada dalam dia Tuhan ambil. Tuhan musnahkan semua itu Tuhan. Dan Tuhan ganti apa yang ada dalam hatinya itu dengan kasih Tuhan. Kasih yang besar. Kasih yang melimpah di dalam dia Tuhan. Ya Tuhan berikan jamahan-Mu Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi dengan kasih-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu atas dia, ada kuasa-Mu dalam dia Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Ada pemulihan yang seutuhnya Tuhan. Hati yang berbeban berat Engkau angkat itu Tuhan bebannya. Hati yang terluka Engkau pulihkan. Berikanlah dia hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang bersih, hati yang telah terbebas dari semua yang buruk Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Agar ia juga Tuhan imannya bisa ditumbuhkan terus di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang mau menerima. Kami tahu Tuhan mungkin saat ini masih berat untuk dia Tuhan. Bantulah dia Tuhan. Buka hatinya. Agar ia ikhlas. Agar ia bisa menerima Tuhan. Apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupnya.
Karena kami percaya Tuhan, setiap kehendak-Mu membawa pada kebaikan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang baik. Dan tidak ada rancangan malapetaka yang menimpa kami Tuhan. Selama kami berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bantu dia Tuhan untuk menerima semua Tuhan. Apapun kondisi hidupnya, apapun keadaan hidupnya Tuhan. Karena ia tahu Tuhan, ia memiliki Engkau. Kasih-Mu cukup baginya Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan dia Tuhan. Kasih-Mu yang mengangkat setiap kepedihan. Kasih-Mu yang mengisi dia Tuhan. Ada damai sejahtera dalam dia Tuhan. Karena ada Engkau dalam dia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan curahkan setiap kasih-Mu pada dia Tuhan. Tuhan curahkan damai sejahtera. Tuhan curahkan roh-Mu padanya Tuhan. Tuhan curahkan ketenangan. Tuhan curahkan kebahagiaan Tuhan. Apa yang baik Tuhan, Tuhan berkati atas dia Tuhan. Sakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tangan Tuhan menjamah kandungannya. Tangan Tuhan menjamah itu Tuhan. Tuhan menyembuhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada mujizat. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Ketika kami meminta Engkau berikan, kami percaya itu Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan, tolong dia Tuhan. Tangan-Mu menjamah Tuhan, Tangan-Mu menyembuhkan Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dengan darah-Mu kami dibersihkan ya Tuhan. Tuhan angkat setiap sakitnya. Tuhan angkat setiap luka batinnya. Tuhan angkat semua yang buruk yang ada dalam dirinya Tuhan. Bila ada ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan apapun itu Tuhan yang datangnya bukan daripadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasih-Mu atas kami. Berikanlah kami pengampunan Tuhan, dan berikanlah kami pemulihan. Putuskan, musnahkan semua ikatan-ikatan yang buruk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan, selama ini dia dikuasai oleh roh ketakutan, roh kepanikan, roh kepedihan, kuasa-kuasa kegelapan lainnya Tuhan yang mengganggu dia Tuhan, yang membuat hidupnya tidak tenang Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan semua itu untuk keluar dari dirinya. Kami perintahkan semua itu untuk keluar dari tempatnya Tuhan. Dari rumahnya Tuhan, keluarkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Dari dirinya Tuhan, keluarkan semua kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat. Apapun yang buruk Tuhan, yang Kau pandang tidak baik, Kau musnahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan musnahkan semua itu. Tuhan hancurkan, Tuhan leburkan, Tuhan bakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu ya Yesus, semua roh-roh jahat keluar. Roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh ketakutan, roh kepanikan, roh kegelisahan. Hancur dalam nama Yesus. Musnah dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak kuasa selain kuasa-Mu Tuhan. Hanya kepadamu lah kami memohon, hanya kepadamu lah kami meminta Tuhan. Terjadilah apapun jadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan. Hama boyara, hama boyari. Nama boyara, nama boyare. Ya Rabba, ya Rafa, ya Yahweh. O Ramaya Shana, o Ramaya Shani. Haramatu yara, hanamatu yari. Nama boyara, nama boyari. Hama boyara, hama boyari. Ya Rabba, ya Rafa, ya Yahweh. O Hanayara, o Hanayari. O Ramaya Shana, o Ramaya Shari. Tuhan, berikan pemulihan hati Tuhan. Berikan pemulihan kehidupan Tuhan. Tuhan, angkat dia tinggi Tuhan. Jadikan dia kepala dan bukan ekor Tuhan. Buat hatinya dipulihkan, bersih Tuhan, agar imannya terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Tuhan, dia begitu merindukan Engkau. Dia membutuhkan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah bagi dia Tuhan. Hadirlah bagi dia Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya Tuhan. Agar rumah tangganya dalam damai sejahtera. Agar rumah tangganya adalah rumah tangga yang kudus, penuh kasih. Rumah tangga yang benar-benar dia inginkan Tuhan. Di mana Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Dan rumah tangga yang penuh keharmonisan. Saling mengerti satu sama lain dan mensupport satu sama lain Tuhan. Tuhan berkati anak yang saat ini dalam penjagaannya Tuhan. Agar anak itu punya karakter, hati, pikiran, perbuatan serupa dengan karakter anak-anak Allah. Tuhan beri anak itu tuntunan senantiasa. Tuhan urapi anak itu, agar anak itu menjadi orang benar dan percaya. Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mengasihi mereka, orang tuanya yang merawatnya Tuhan. Mengasihi saudara-saudaranya Tuhan.
agar anak itu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau bersihkan dari segala ikatan-ikatan yang buruk Tuhan, Engkau bersihkan dari semua yang tidak baik Tuhan. Anak itu Tuhan adalah jiwa yang murni, adalah roh yang Kau kasihi, manusia yang Kau kasihi Tuhan dan Kau titipkan pada mereka Tuhan. Kiranya anak itu Tuhan juga menjadi berkat, membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan berkati. Buat tangannya Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan berikan tuntunan padanya Tuhan. Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah. Kau juga memberkati keluarga ini Tuhan. Apapun yang Kau kehendaki, yang terbaik bagi mereka, itulah Tuhan yang terjadi. Tuhan, curahkanlah hujan rohmu baginya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu atas dia Tuhan. Curahkanlah damai sejahtera itu Tuhan. Pulihkan hatinya Tuhan. Pemulihan yang dia rindukan selama ini Tuhan. Tuhan tolong. Apa yang jadi lukanya Tuhan tutup. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan seutuhnya. Tuhan dia mau lepaskan pengampunan. Tolonglah dia Tuhan. Bantulah dia Tuhan. Ya Rasyana nama Yara nama Hana Yara. Oh Ramayashana, oh Ramayashani. Ya Tuhan, dimuliakanlah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kuasamu besar. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong Tuhan. Tuhan pulihkan dirinya, pulihkan hatinya, pulihkan dia seutuhnya Tuhan. Sebagaimana dia yang dulu, sebagaimana dia yang murni Tuhan. Sebelum dia disakiti, sebelum dia dalam kepahitan dan luka batin. Engkau melihat dia Tuhan. Kembalikan dia menjadi jiwanya seperti anak-anak polos, murni, tak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Hatinya Kau bersihkan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh hadir bagi dia. Tuhan memberi pemulihan di dalam nama Yesus. Luka itu Tuhan tutup di dalam nama Yesus. Kepahitan itu Tuhan angkat. Tuhan ganti dengan buah-buah yang manis. Di dalam nama Yesus ada kuasa-Mu Tuhan atas dia Tuhan. Oh ya Rama, oh ya Rafa, oh ya Yahweh. Aramasyana yara, aramasyana yari. Hama boyara, hama boyari. Nama boyara, nama boyari. Oh Ramayasyana ya Ramayasyara. Oh Ramayasyakatara hanayara. Oh ya Tuhan Allah kami. Kepadamu kami berserah Tuhan. Tuhan pulihkan dia Tuhan. Tuhan angkat kepahitan itu Tuhan. Amarah Tuhan angkat Tuhan. Apapun Tuhan yang buruk Tuhan angkat. Tuhan dia lepaskan pengampunan bagi semua. Tuhan bantu dia lepaskan pengampunan. Tuhan buka hatinya. Tuhan buka ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya Tuhan. Yang membuat dia sulit untuk melepaskan pengampunan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dimampukan dia melepaskan pengampunan. Karena ada kasih yang besar dalam dia. Ada pemulihan dalam dia. Ada roh kudus. Ada roh pemulihan. Ada rohmu Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir bagi dia Tuhan. Semua yang buruk Tuhan musnahkan, Tuhan bersihkan. Kepahitan, amarah, kebencian telah hilang. Luka itu Tuhan telah Kau tutup Tuhan. Kami percaya Tuhan. Luka itu telah Kau pulihkan Tuhan. Yang jadi bebannya Tuhan angkat. Yang jadi kekhawatirannya Tuhan singkirkan. Di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan itu luar biasa Tuhan. Karena kuasa-Mu. Kami ini tidak berdaya Tuhan. Tapi Engkau yang luar biasa Tuhan. Apa yang jadi sakit dalam tubuhnya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, sembuh dalam namamu, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakitnya, Tuhan pulihkan. Yang semula tidak baik, Tuhan ubah jadi baik, Tuhan ubah kandungannya menjadi kandungan yang sehat, kandungan yang segar. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Ramayasya Karalaya Rahana Namurana Syaranama. Oh Rabayasya Nayara. Oh Namaya Rahanayara. Nami Rabuku Syurula Kitara Lahunayara. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi, mujizat penyembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua sakit Tuhan angkat, Tuhan pulihkan Tuhan di dalam namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ya Rafana ya Syaramaya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau hadir bagi kami Tuhan. Dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Kau pulihkan kami. Dan ini adalah awal bagi kami Tuhan. Untuk terus percaya. Untuk berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Dan tidak pernah lelah menumbuhkan iman kami Tuhan. Jangan biarkan iman kami goncang Tuhan. Kami mau tertanam erat kepadamu. Kami mau berpegang erat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan,
Banyak hal Tuhan yang harus kami proses dalam diri kami untuk menumbuhkan iman kami. Karena kami mohon Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, sertai kami Tuhan. Agar kami terus dalam jalan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan hanya berpegang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, jaga hati kami, bantu kami Tuhan. Jangan biarkan lagi ada yang buruk dalam hati kami Tuhan. Tuhan lepaskan semua. Dan biar Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam kami Tuhan. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada pemulihan Tuhan. Kami memohon dan kami mengundang Engkau untuk tinggal dalam kami. Karena kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Hadirlah bagi kami dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, Cik. Apa yang Anda rasakan? Semoga lebih tenang, lebih damai. Lebih damai juga. Ingat semua tadi kepahitannya apa aja, keinget ya. Iya, Cik. Tapi udah plong kan? Udah lega? Iya. Mengucap syukur sama Tuhan karena ya Tuhan sungguh-sungguh hadir dan Tuhan bantu kamu dalam prosesnya. Karena kalau enggak mungkin juga ada ketenangan dan kelegaan. Ya? Iya. Udah ngerasa lebih enak kan? Iya, Cik. Tidaknya yang tadinya tuh kayaknya hatinya berat sekali. Ya sudah, saya sih ngerasain di sini sih udah lebih enakan jauh ya. Kayak lebih plong gitu ya. Ya? Iya, lebih plong, Cik. Ya berproseslah terus. Jangan tambah-tambahin lukanya. Dalam artian gini, walaupun kita udah dipulihkan, ada hal-hal yang Tuhan angkat, iblis itu kan selalu mau mengisi lagi dalam kita kan. Jadi kalau kamu tahu sekarang, mertua saya ngomong nggak enak nih, ya udah kamu yang bentengi diri udahlah ya, nggak usah, jangan disimpan jadi sakit aja bicara dirimu ya. Kamu sering sekali tidak mengasihi dirimu. Kamu terlalu banyak mengalah tapi mendem. Iya. Dan itu udah terbiasa dari kecil karena kamu sering ya disuruh ngalah aja gitu. Jadi kebiasaan. Saya bukannya bilang kamu nggak boleh mengalah. Kalau kamu mau mengalah, mengalahlah. Tapi jangan sampai kamu nahan di hatimu dan itu jadi luka. Ya, Iya. Iya, Cik. apalagi yang mau ditanyakan? Nanti di live lagi, Cik. Oke, mau makan malam nih kayaknya ya udah masak. Gitu kan. Oke, terima kasih udah video call sama saya sore ini. Saya senang akhirnya ngelihat wajah kamu. Saya sering baca namanya waktu live. Hafal profile picture-nya sama lagi. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin sore ini menjadi jawaban buat kamu dan kamu lebih bisa mengatur dirimu dalam doa-doamu, lebih berserah sama Tuhan, menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan untuk kehidupanmu dan tidak kehilangan iman ya. Iya, Cik. Oh, Cik, boleh minta nomor pribadinya kan, Cik? Chat ke admin aja nanti pasti di-forward ke saya. Oh iya. Oke? Ya? Banyak, Cik. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Tuhan berkati ya. Semangat ya. Iya. Bye-bye. Cik. Makasih ya, Cik. Ya, God bless.